take it real soon. You know we got what you need, baby, so take it, move along. I said we got what you need, honey, come and groove along. Come on. Rolling on the highway, beat up. Wow! Come on, and groove along. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ngatur kerumun ka ibu-ibu anu ayeuna aya waktos karo nonton di era apalah kanggo acara parenting teh naon kita membahas yang penting-penting membahas apa ya nanti lebih jauhnya pengen langkung jero panjang tinggi lebihkeun ku bapak seharusnya acara nanti dadakan aku kedah nama jadwal nanti dinten Jumat abdi teh hilang ternyata dinten Jumat teh panginten jadwal vaksin kaumuran kali anu kaduanya dipajengkeun ka ieu abdi tadina nyungkeun dinten kamari musolna teh bapana ranking teh aya di mana di fasilitas apa ya? Soalnya bu kumaha upami rebo. Tapi bismillah we. Alhamdulillah tapi panginten sebagai besar ibu-ibu biasa suping ayeuna kita mau sama-sama berbagi ilmu masalah anak apa namanya? Kita sebagai orang tua abdi panginten sekolah sebagai guru tapi di rumah pun saya juga orang tua tidak pernah berhenti belajar mencari ilmu ayeuna sebetulnya kita cari ilmunya sudah dimudahkan ya Bu ya ada media sosial kita tidak hanya share status atau final tapi kita juga bisa cari ilmu di media sosial ilmu yang positif. Nah kalau di media sosial kita hanya bisa membaca. Hari ini alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk membahas masalah parenting ini dengan memang dengan yang berkompeten untuk membahas masalah ini. Alhamdulillah dengan ayeuna urang sumpingan pagodanya apa ya? Hatur nuhun pisan kana kasumpinganana dinten ayeuna Bapak biasa berbagi ilmu ka abdi oge ka ibu-ibu oge sadayana dan minggu-minggu ini mungkin minggu yang berat karena samingguan ayeuna teh seueur pisan murang kali anu teu damang. Boh ibuna murang kalina ibuna kana pirai-raina dinten ayeuna teh aya beberapa orang tua anu soalna izin tiasa sumping karena murang kalina teu damang jadi kita sama-sama tetap menjaga kesehatan, protokol kesehatan juga diperketat lagi. Anak-anak berangkat sekolah juga dipersiapkan lagi dari rumah, tidak hanya memakai masker, tetapi anak-anak juga dipersiapkan dari rumah untuk sarapan dulu Bu, dibiasakan sarapan. Mau enggak, anak-anak pasti tetap harus sarapan. Sarapannya boleh yang kira-kira anak mau makan di pagi hari, boleh banyak lah opsi mah ibu-ibu panggilnya langsung kuninganya. Kesenangan murang kalina upami ini biasanya kan kalau dikasih makan langsung makan berat biasanya anak-anak kurang ini yang penting perutnya jangan sampai kosong gitu. Dan anak-anak upami biasa murang kali untuk sering geuing diatur di luar ya Bu karena memang kondisi cuaca juga kurang bersahabat apalagi untuk anak-anak yang mungkin lebih rentan gitu ya karena batuk dan lain sebagainya. Mudah-mudahan murang kali menuju ke damang di Bapak Kesehatan ibu-ibu naoge kita harus sehat karena ibu adalah tonggak kalau misalnya ibu sakit semua jadi ikutan sakit yang penting kita semua tetap menjaga kesehatan tetap patuhi protokol kesehatan mudah-mudahan nanti tanggal 18 yang belum melaksanakan vaksin pertama, mungkin ada beberapa di sini yang belum karena kemarin kendala sakit. Kita nih dikasih kesempatan nanti tanggal 18 untuk pelaksanaan vaksin pertama.
untuk anak-anak yang sudah vaksin pertama, mungkin vaksin kedua ini bukti vaksin pertamanya sudah ada di sini. Besok mungkin dibagikan untuk pelaksanaan vaksin yang kedua. Ada juga penawaran untuk vaksin booster, mangga ibu-ibu pilih badai vaksin booster mangga gitu. Sauna teh tiasa oge gitu. Vaksin pertama, vaksin kedua, sareng vaksin booster. Supados sambil nontosan manawi anu sanes anu telat-telat penggentadan suping kurang kawitan wae. Sadayana nya ibu-ibu mangga waktu sareng makan mangga Pak. Iya, siap. Beda diri nggak apa ya? Sing kiriman. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Gimana kabarnya Bunda pada pagi hari ini? Baik. Ada tuh dari TikTokan ini rame. Biasa Bunda ritual kalau ketemu sama saya ketika saya tanya gimana kabarnya Bunda pada pagi hari ini, jawabannya alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Tambah satu kali lagi, satu gerakan lagi. Kita. Oke, siap ya? Gimana kabarnya Bunda pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Yes. Nah, kenapa harus seperti itu Bunda? Karena ternyata menurut penelitian emosi kita itu sifatnya bertahan 12 jam ke depan. Jadi kalau Bunda manyun pagi-pagi maka dipastikan sok manyun sampai sore. Masa gitu tahan? Maka diusahakan Bunda pagi-pagi itu kita tidak boleh punya masalah sama anak, sama suami, apalagi sama tetangga ya Bunda. Karena biasanya ibu-ibu itu berantem sama anak di pagi hari itu gara-gara susah bangun, susah makan, susah mandi. Ya, ditambah lamun suamina pika sebelum. Insya Allah kiamat Bunda ya. Ngomong lamun tetangga beli kulkas baru ya sekali. Saya lamun beli ninggal tetangga ngeser kulkas baru hari dama wajar pun anu teu wajar teh lamun ninggal tetangga kawin deui ya hayang kawin deui. Maka dengan demikian di sini Bunda saya punya terapi bagi Bunda yang suka marah-marah, Cung. Nah, terapinya gampang sekali Bunda. Bunda nggak perlu datang ke psikologi, nggak perlu datang ke rumah sakit, cukup duduk cantik saja di rumah gratis Bunda ya. Kenapa? Karena terapinya menurut penelitian ketika kita tepuk tangan itu bisa mengeluarkan emosi negatif sekitar 30%. Cuma tepuk tangan atau di jalan. Karena mau jalan ke bisi buat anu gel. Makan atau di jalannya jadi lah di kamar. Ayam Japati. Dan kemudian tepuk tangannya bukan kayak gini Bunda, tapi ketemu jari-jarinya semua. Nah itu bisa mengeluarkan emosi negatif sekitar 30%. Ditambah dengan tersenyum itu Bunda ternyata kita bisa mengeluarkan 20% emosi negatif kita. Jadi bagi Bunda yang sering tepuk tangan sambil tersenyum itu bisa awetmu. Jadi lamun Bunda hoyong leuwih kokolonteunana. Itu terkadang di sablon pipina. Aya anu beureum dina pipina naon? Blow on. Siga teh sablon tapi bukan sablon. Kenapa? Karena dengan tepuk tangan sambil tersenyum itu ternyata bisa membuat kita itu awetmu muda. Maka kita coba apakah jadi 17 tahun atau enggak ya? Oke, boleh 1, 2, 3 boleh tepuk tangan yang meriah. Oh kan lumayan agak cerah tadi subuh teh hujan angin dodar doang. Ya pas ya di rumah ayam teh. Mau beja-beja. Rahasia keluar.
Maka dari demikian Bunda, saya punya saran, kalau di rumah Bunda punya suami yang suka marah-marah atau ikutan marah, Bunda cukup tepuk tangan saja ya. Langsung peran dunia. Ya, tarik tarik kan insya Allah dicabok. Wah, ya, karena berbahaya. Oh, badai. Oh, lumayan sebuah kayaknya seserian. Nah, kenapa seperti itu Bunda? Karena ternyata saya pernah melihat tayangan hitam putih dari seorang Deddy Kombudjer dulu ya. Saya pernah melihat Deddy Kombudjer pernah mengundang seorang nenek-nenek usianya hampir 400 tahun. Dia punya 8 anak, anaknya paling musuh itu udah hampir 100 tahun. Dan kemudian Deddy Kombudjer nanya sama si nenek ini, apa rahasianya kenapa bisa panjang umur? Si nenek ini menjawab dengan satu kalimat, saya tidak pernah marah seumur hidup saya. Sedangkan Bunda di jam genep ke jam 8. Sedangkan Bunda tadi di mana? Tanya aja lamun Bunda mah seperti innalillahi ya. Saya mau Bunda. Kenapa? Karena gitu, karena si nenek itu nggak pernah marah seumur hidupnya Bunda. Maka dari demikian jangan, kalau bisa hadapi semuanya bukan dengan emosi gitu ya, tapi dengan penuh kasih sayang. Nah, kemudian yang selanjutnya Bunda, cuman sayangnya hari ini saya nggak akan bahas terkait dengan emosi manusia, karena hari ini saya akan bahas terkait dengan inner child ya. Tahu tak inner child? Sebelum saya mulai ke materi, Bunda perkenalkan diri dulu. Nama saya Pak Kodar dari Biro Psikologi Badinda Gempita. Jadi kalau Bunda mau ingat nama saya itu gampang sekali, ingat aja Lailatul Qadar ya Bunda. Karena alhamdulillah saya lahir pada tanggal 27 Ramadan. Minta doanya karena saya lahir bulan berkah, mudah-mudahan hidup saya juga ikut berkah. Amin. Sebentar lagi ulang tahun di Antos Tumpeng. Dan kemudian Bunda, alhamdulillah saya leader psikologi Madinah Gempita Cimahi, Bandung dan Bandung Barat. Jadi saya yang memimpin Madinah Gempita ini di Cimahi, Bandung dan Bandung Barat. Dan kemudian alhamdulillah saya sudah tersertifikasi hipnoterapi, ada yang saya hipnotis di sini. Ya. Saya bongkar. Bukan habis. Karena di hipnoterapi itu Bunda bukan untuk penipuan, karena di hipnoterapi itu kan ada hypnosmoking. Jadi bagi Bunda yang suaminya ngerokok itu bisa diberhentikan dengan hypnosmoking. Karena banyak saya melihat ya di sini laki-laki atau suami-suami itu kadang ada yang ngerokok, hari rokok belaan nganyuk ngahutang, hari bias teka beli. Bedakannya kayak gitu. Gaul sama ibu. Curhatan ibu-ibu kan. Punya atau begitu. Ya, kenapa? Karena memang hari ini bener ya Bunda. Jadi suami itu banyak yang hari karena ngerokok mah belaan nganyuk ngahutang, hari pamajikan hayang sebelah mah nih dari panglika. Dan kemudian Bunda ada juga hypnoslimming. Ini kesukaan ibu-ibu karena si hypnoslimming itu Bunda bisa langsing tanpa harus diet, tanpa harus olahraga. Bukan tanpa diet Bunda, berarti tanpa diet mah Bunda bisa makan bakso 5 mangkok sehari, tapi badan itu nggak akan pernah gendut. Ada yang mau? Dengan hypnoslimming ya itu Bunda bisa langsing tanpa harus diet, tanpa harus olahraga. Bagi yang mau silahkan datang ke kantor, 500.000 sekali pertemuan. Nah, karena yang membuat langsingnya mungkin bukan karena hypnoslimmingnya, tapi karena 500.000. Dan kemudian alhamdulillah Bunda, saya juga sudah tersertifikasi body language, jadi saya bisa baca bahasa tubuh Bunda hari ini. Jadi tanpa ngomong pun saya bisa tahu Bunda itu kayak gimana. Jadi bisa kelihatan Bunda mana yang senyumnya membawa luka, itu kelihatan. Untuk dimasak. Atau pura-pura tersenyum tapi hutangnya raul. Mata baru mana beda si loba nu naon. Tapi insya Allah hari ini saya gak akan bukain. Yang udah bukain aja di belakang aja, tenang, ditaruh rumput sih. Ya, tenang lagi, kalau di belakang aja di belakang aja, jangan di sini, bahaya. Nah, karena hari ini saya akan bahas terkait dengan inner child. Nah, inner child itu apa sih Bunda? Karena inner itu kan banyak ya, ada inner beauty, ada inner handsome, ada inner child gitu ya. Kalau inner beauty itu Bunda cantik itu dari dalam, bukan dari luar. Jadi kalau Bunda ingin terlihat cantik, itu kudu buukna di berenang, halisna di hidangan, pipina di blowonan.
Kenapa seperti itu Bunda? Karena cantik itu dari dalam bukan dari luar. Karena menurut teori kuantum, tahu Bunda teori kuantum? Kompor gas. Nah, menurut teori kuantum itu teori pembentukan alam semesta di mana emosi dan perilaku kita itu adalah sebuah gelombang yang tidak terlihat tapi ada. Makanya kalau Bunda duduk sama orang lalu sok ngomongin batur, kira-kira panas atau adem? Panas. Nah, ini betah. Oh, panas ya. Hari itu nggak gosip nepi ka sore nepi ka diteangan sama kieu. Kamana? Ya. Nyaan panas ada eta teh. Panas ada Bunda. Yang panas Bunda ya, karena itu sesuatu yang tidak baik. Tapi kalau kitanya baik hati, suka nolong orang, kemudian orangnya gampang tersenyum, kira-kira duduk sama orang yang seperti itu panas ada? Ada. Kenapa? Karena emosi sama perilaku menurut teori kuantum ini itu adalah sebuah gelombang yang dimana tidak terlihat tapi ada. Makanya kita bisa merasakan emosi suami kita, emosi anak kita, emosi tetangga kita, saudara kita, walaupun mereka nggak bicara bahwa mereka sedang marah, gitu ya. Karena emosi itu sebuah gelombang yang dimana tidak terlihat tapi ada. Dan menurut teori kuantum ini Bunda, emosi manusia itu dia akan membentuk tubuh kembali di pinggir kita. Jadi pinggir kita itu ada bentuk tubuh yang dibentuk oleh emosi. Cantik atau jeleknya bentuk tubuh ini tergantung emosi yang dikeluarkan. Namun Bunda nasok ngomongkan batur, nganyuk taramayan, kemudian darmaji, ayo darmaji, siap SMA. Maka di sininya itu matanya boloton, bibirnya berdarah-darah, punggungnya bolong kayak sindar bolong. Nah, itu harus ngomongkan batur. Makanya yang masih suka ngomongin orang lain beristighfar 3 kali ya. Oke. Dan kemudian tapi kalau udahnya baik hati, suka nolong orang, kemudian nganyukeun baik taramayan, oke, aya kitu teh. Kami ayah sok aja Nabi Priyogi. Makanya di sininya akan kelihatan cantik Bunda. Kenapa? Karena cantik itu dari dalam bukan dari luar. Makanya Bunda kalau Bunda bisa melihat penampakan dari jin itu, kenapa selalu menyeramkan? Gak ada kalau misalkan kita lihat penampakan kayak Syahrini misalkan kan jarang ya, gak ada. Kenapa? Karena jin itu dia sebuah gelombang yang dimana tidak terlihat tapi ada, dan dia hanya bisa menunggangi gelombang yang sama dengan dirinya. Ya. Jadi bisa menunggangi gelombang yang sama dengan dirinya, kalau nggak sama mah sulit. Jadi nggak bisa gitu ya, nggak bisa menunggangi. Jelas sampai sini? Nah kemudian yang kedua Bunda ada inner handsome. Kalau inner handsome itu biasa dikenal dengan wajah Korea hati Mekah. Jadi lamun kayak Bunda selfie ya, captionnya itu wajah Korea hati Mekah. Kayak anu nonton atau nunungnya insya Allah oke. Karena Bunda teh konsen atau menipu wajah Korea hati Mekah ya. Tapi itu memang bagus sih, dan itu namanya inner handsome. Dan kemudian ada inner chill. Kalau inner chill itu biasa dikenal Bunda di psikologi itu dengan luka batin. Kayak luka batin ini dia. Sambil nantinya kita ngacung daripada dibaca. Nah, inner chill itu Bunda biasa dikenal di psikologi itu dengan luka batin, yang dimana banyak hari ini anak di bawah 7 tahun dia mengalami luka batin tidak tersembuhkan. Akhirnya Bunda mungkin sering melihat anak-anak ketika kecil dia rajinnya luar biasa, kamarcinnya rajin, ngajinya rajin, sholatnya rajin, belajarnya rajin, di papatahan antara ngalawan, tapi kunaon pas SMP dia ngarokok, bolos sekolah, mabok, narkoba, hamil di luar nikah, bahkan ada yang sampai jamur. Kada sepulang. Jamur naon? Jamur crispy. Jamur teh janda di bawah umur. Aing mikir teh. Kenapa banyak yang seperti itu Bunda? Karena ketika kecilnya dia mengalami luka batin, kemudian tidak tersembuhkan, akhirnya dia jadi seperti itu. Makanya Bunda tidak heran kalau hari ini kita banyak melihat pemandangan anak anu SMP dia dari rumahnya berangkat, pas ke sekolah dia malam, ngerokok, mabuk dan yang lain-lainnya. Kenapa? Karena ketika kecilnya dia mengalami luka batin dan tidak tersembuhkan. Dan kira-kira apa sih Pak penyebab luka batin? Yang paling pertama korban kekerasan. Karena hari ini saya banyak melihat orang tua itu yang ngasuh anak supaya anak nurut itu dengan cara sekali hauk 2 gablok 3 cabut. Bisa sih. Kenapa Bunda seperti itu? Karena memang hari ini banyak sekali Bunda anak-anak yang taat itu karena takut, bukan taat karena cinta. Tulis ke status. Jadi pagoda. Ngaku pulang ngakuan ya.
Ya, kenapa? Karena hari ini tuh banyak sekali anak-anak yang taat karena takut, bukan taat karena cinta. Sehingga banyak sekali bunda hari ini anak-anak yang lebih mencintai handphone bapak dan mamanya dibanding mama dan bapaknya itu sendiri. Betul nggak bunda? Ketika ayahnya pulang kerja yang paling pertama ditanyakan apanya? Baik bapak kebalik lagi yang penting pakai. Kebanyakan anaknya seperti itu bunda, dan itu adalah tanda-tanda kegagalan kita menjadi orang tua. Itu adalah ketika anak lebih mencintai HP bapak dan mamanya dibanding mama dan bapaknya sendiri. Mereka nggak peduli kalau orang tuanya kelaparan, sakit-sakitan dan yang lainnya, karena yang mereka pedulikan adalah HP-nya anus cagil ya. Yang penting bapak kuota, cara pena guys beres ya. Kenapa seperti itu? Karena hari ini banyak sekali anak-anak lebih mencintai handphone bapak dan mamanya dibanding mama dan bapaknya itu sendiri. Makanya wajar bunda kemarin di Pasik ada seorang kakek-kakek dan nenek-nenek, dia meninggal tanpa sepengetahuan siapapun, padahal punya 8 anak, anaknya balalenga, rumahnya gede-gede pun. Tapi tidak ada satu anak pun yang tahu bahwa orang tuanya sakit-sakitan, orang tuanya kelaparan, orang tuanya kesepian. Ya. Kenapa seperti itu? Karena ketika kecil dia lebih mencintai handphone bapak dan mamanya. Ketika sudah dewasa, dia lebih mencintai pekerjaannya dibanding orang tuanya. Ya sih ya? Ada punya 8 anak pun, si nenek kakek ini dia balalenga, rumahnya gede-gede, mobilnya banyak, tapi tidak ada satu anak pun yang tahu bahwa orang tuanya sakit-sakitan, orang tuanya kelaparan, orang tuanya kesepian. Karena tadi anak-anak hari ini tuh banyak sekali yang lebih mencintai handphone bapak dan mamanya dibanding mama dan bapaknya itu sendiri. Dan kenapa hari ini banyak sekali bunda yang nanya ke saya, Pak Kodar, kenapa anak saya itu susah sholat, susah makan, susah mandi? Benar tuh bunda. Nah, kenapa bunda masih bergelut di sana, sedangkan bunda kita pernah mendengar kisah yang sangat romantis dari seorang Nabi Ibrahim. Pada waktu itu Nabi Ibrahim minta leher sama Nabi Ismail. Ya Ismail, aku diperintahkan oleh Tuhanku untuk memenggal lehermu. Tapi apa yang dikatakan Nabi Ismail? Ya ayahku, kalau memang itu perintah Tuhanmu, maka lakukanlah. Tuh. Kalau anak sudah taat karena cinta, bukan taat karena takut bunda, jangankan disuruh sholat, jangankan disuruh makan, jangankan disuruh ngaji pun, leher pun dia akan kasih ke orang tuanya. Dan kalau hari ini bunda masih bertanya sama saya, kenapa anak saya susah sholat, susah makan, susah mandi, jawabannya cuma satu, anak bunda taatnya karena takut, bukan taat karena cinta. Jelas sampai sini? Halo, jadi tadi. Dan kemudian yang selanjutnya, Pak Kodar, bagaimana dong cara menumbuhkan cinta di dalam hati anak? Cara menumbuhkan cinta di dalam hati anak itu bunda bukan diberi jajan wae, bukan diberi mainan wae, bukan diberi HP wae. Karena cara menumbuhkan cinta di dalam hati anak itu dengan cara skin hanger. Apa itu skin hanger bunda? Halo, hanya disadarin. Skin teh gantungan baju, skin teh glowing, kan ya kan skincare-nya. Skin teh berarti glowing, hanger teh gantungan baju. Gampang beli kan itu di pasar loba kan? Bukan bunda, skin hanger itu sentuhan nyaman di bagian kulit. Dan ini ada ceritanya bunda, kemarin itu ada klien datang ke kantor saya konsultasi bunda. Anaknya itu dia ketangkep sama BNN, Badan Narkotika Nasional, kelas 1 SMP. Ya, karena terbukti si anak ini menjadi seorang pengedar narkoba. Kemudian diceklah air pipisnya, ternyata anak ini negatif narkoba atau tidak mengkonsumsi narkoba sama sekali, padahal seorang pengedar. Kemudian yang kedua dicek silsilah keluarganya, ternyata anak ini anak seorang pejabat, rumahnya gede, mobilnya banyak. Menurut keterangan ayahnya, semua keinginan anak ini selalu dipenuhi. Lantas kira-kira buat apa dong anak ini ngedarin narkoba bunda? Halo? Cari perhatian atau cari pahala? Cari uang, kan tadi ayahnya kaya raya bunda. Ya, kalau dikonsumsi kan juga tadi tidak ya. Nah karena kemudian kami bingung pada waktu itu kenapa anak ini ngedarin narkoba. Kemudian kami suruhlah si anak ini bertemu sama orang yang nyuruh ngedarin narkobanya. Ternyata yang nyuruh ngedarin narkobanya itu adalah orang Australia bunda. Menurut keterangan orang Australia ini, dia sampai parenting dulu 3 bulan berturut-turut dengan harapan tahu caranya bagaimana merangkul anak-anak yang galau sehingga bisa dimanfaatin untuk ngedarin narkoba. Sedangkan kita bunda pengen anak kita soleh-soleha, pengen anak kita jadi dokter, polisi, tentara di masa yang akan datang. Parenting sabaran tahun sekali jadi. Namanya kayak gitu, beda ya ke sekolah gitu. Nah itu ya bunda, saking pentingnya. Sedangkan kita pengen anak kita soleh-soleha, dan tadi orang Australia
dia sampai ingin punya cara bagaimana merangkul anak-anak yang galau supaya bisa dimanfaatin dari narkoba sampai 3 bulan Bunda berturut-turut. Kita pengen anak kita soleh-soleha, ayah panik teh mending geuseuhan ya. Benar. Ya, maka dari demikian Bunda, kita harus paham bagaimana cara mengarahkan anak kita supaya anak kita jadi anak yang soleh-soleh di masa yang akan datang. Dan kemudian bagaimana Pak, apa yang dilakukan sama si orang Australia ini ketika bertemu sama si anak ini di sebuah mall Bun? Yang paling pertama dilakukan sama orang Australia itu adalah dia nyentuh anak ini pundaknya 3 kali, 1, 2, 3. Kemudian yang kedua si orang Australia ini nanya, sayang kamu bahagia nggak hari ini? Lantas apa yang terjadi Bunda setelah itu si anak ini nangis-nangisnya kemudian peluk omnya dan dia mengungkapkan perasaannya, hanya om yang paham saya, hanya om yang tahu saya. Padahal si orang Australia cuma nanya, Bunda sayang kamu bahagia nggak hari ini? Tidak minta untuk dipeluk, tidak minta untuk nangis, tidak minta untuk mengungkapin perasaannya. Tapi kenapa si anak ini melakukan itu semua Bunda? Dan apa yang kita lakukan ke anak kita ketika anak kita pulang sekolah? Apa yang paling pertama kita tanyakan ketika anak pulang sekolah? Mana PR mana? Yang kedua pamulangan, mana pamulangan? Dan Cimahi mah lebih parah lagi Bunda, apa sih yang paling pertama ditanyakan ketika anak pulang sekolah? Tupperware mama mana? Jadi orang tua hari ini lebih banyak yang takut kehilangan Tupperware dibanding kehilangan anaknya. Nama jakeun teh Pak Tupperware mama cabere cicilan anak budak mah bisa nyeun deui. Bisa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Bunda, bagaimana anak kita mau taat karena cinta coba, sedangkan kitanya aja masih cintanya sama PR, cintanya sama pamulangan, cintanya sama Tupperware. Jelas ya? Dan sok bayangkan hari ini kalau suami Bunda kerja ngojek papanasan, kehujanan, kelaparan, dia sampai nahan lapar dengan harapan bisa bawa sedikit uang dan makanan ke rumah dengan harapan bisa membahagiakan istri dan anaknya di rumah. Tapi apa yang paling pertama ditanyakan ketika suami pulang kerja? Nawan? Papa bawa makanan. Jangan papa siapa? Banyaknya gitu ya, mana pendapatnya tukang panci lagi di luar. Wajar kan Bunda lamun suami hayang kawin deui. Wajar lamun suami darah tinggi, kabayangkan mungkin Bunda di jalan dia mutabrakan, mungkin di jalan dia pulang dicarekan, mungkin di jalan dia masuk angin Bunda ya. Mungkin di jalan tadi dia sampai ke kelaparan luar biasa karena ingin membawa sedikit makanan dan uang supaya bisa membahagiakan istri dan anaknya di rumah, tapi pulang-pulang ke rumah bukan ditanya sayang kamu bahagia nggak ini? Siap. Jadi harusnya gimana? Suami. Pak, silakan. Kalau kita harus ini, suami juga harusnya berpikirnya seimbang juga ya. Ini perwakilan aja. Kita juga di rumah, kita nggak cuma pegang handphone atau nonton sinetron. Beban kita juga di rumah banyak Pak. Menghadapi rutinitas yang sama setiap hari itu kadang bikin frustasi. Betul. Jadi kita sama-sama punya beban, mungkin beban suami di luar berat karena mencari nafkah. Tapi kita juga di rumah punya tanggung jawab yang sama setiap hari kita lakukan. Kita masak, kita asuh anak, ya nggak ada beresnya Bu, nggak ada liburnya. Pasti ibu-ibu berpikirnya akan seperti itu. Insya Allah ya. Oke, kita lanjutin dulu ya Bunda. Kenapa seperti itu Bunda ya? Kenapa apa yang harus kita tanyakan itu? Sayang kamu bahagia nggak hari ini? Kenapa seperti itu? Karena katanya sederhana, semua orang bisa mengucapkan, semua orang tahu, tapi side efeknya sangat luar biasa, terutama dari anak kita ya. Kenapa? Karena tadi kan semua orang tua ingin mengharapkan bahwa anak kita itu taatnya karena cinta, bukan taat karena takut. Karena kalau anak sudah taatnya karena takut, ya gitu dicarikan isunya gitu deh. Ya, kenapa? Karena tadi taatnya karena takut, bukan taat karena cinta. Makanya Bunda, hal pertama yang harus kita tanyakan ke anak kita dan suami kita ketika pulang kerja itu adalah, sayang kamu bahagia nggak hari ini? Walaupun agak retek saya sih kenapa? Kenapa? Karena
Itu adalah rumus Bunda bagaimana cara menumbuhkan cinta ya di dalam hati anak kita dan suami kita supaya mereka bisa terus berkembang dengan baik. Itu dulu ya. Kemudian yang selanjutnya Bunda, teknik tepukan pundak yang dilakukan sama orang Australia itu bukan teknik hipnotis. Kenapa? Karena saya sering mempelajari teknik hipnoterapi, tidak ada cara menepuk pundak orang. Ya, kenapa? Karena yang saya tahu pundak itu adalah titik kenyamanan, titik kepercayaan, dan titik harga diri. Ketika seseorang disentuh bagian pundaknya, dia akan merasa nyaman, dia akan percaya. Maka kalau sudah nyaman dan percaya, maka apapun yang kita inginkan, dia akan lakukan pun. Jadi kalau Bunda misalkan ingin anaknya nurut, sentuh dulu bagian pundaknya. Sayang belajar ya, sayang makan ya. Kenapa? Karena pundak itu adalah titik nyaman, titik kepercayaan. Begitupun juga kalau Bunda pengen kulkas baru, pas kita kawan-kawan ya. Nah, sentuh dulu bagian pundaknya. Insya Allah Bapak balikin ya. Kenapa? Karena kenapa Bunda? Karena titik skin hanger buat anak laki-laki itu ada di telapak tangan, pipi, punggung. Telapak tangan, pipi, punggung. Kalau untuk anak perempuan, telapak tangan, pipi, punggung, perut. Nah, itu adalah titik-titik skin hanger yang harus kita lakukan ke anak perempuan dan anak laki-laki. Kenapa? Karena menurut penelitian Bunda, anak yang kekurangan skin hanger di masa kecil, dia akan tumbuh menjadi anak yang negatif thinking sama emosional. Ya, makanya hari ini kalau Bunda suka melihat orang tetangga Bunda anu julidna luar biasa ya. Jadi orang ngalewat salah, orang melong oke salah, orang terpunten oke salah, ayo gitu. Mungkin terpunten teh orang karena nyeri untung atau usul dekat tingali gitu kan. Ya, tapi kenapa ada orang yang sampai berburuk sangka terhadap orang lain atau berpikir negatif terhadap orang lain atau ini berpikiran negatif? Karena tadi dia kekurangan skin hanger di masa kecilnya. Jadi tumbuh menjadi orang yang negatif thinking sama emosional gara-gara kurang skin hanger ini Bun. Makanya skin hanger yang paling bagus dilakukan itu bukan oleh ibunya tapi oleh ayahnya. Kenapa? Karena yang harus ngasuh anak itu sebetulnya bapaknya bukan ibunya. Oh, ini ayah dan apa tuh bapaknya Bang Koi jarang balik kawin deh ya kan. Nah, kenapa seperti itu Bunda? Karena anak itu di bawah 7 tahun dia 100% menggunakan emosi. Makanya wajar kalau anak Bunda di bawah 7 tahun itu kalau ingin jajan, ingin pop torolong, rewel, nangis, jangan manja. Kenapa? Karena di bawah 7 tahun anak itu menggunakan emosi. Dan makanya kalau anak lahir dari perut Bunda yang dia lakukan pertama kali apa? Nangis. Ayah minta sebelah. Nangis, kenapa? Karena gitu. Karena Bunda, anak di bawah 7 tahun itu hampir 100% dia menggunakan emosi. Dan kalau diasuh sama ibu-ibu yang fitrahnya 80% pakai emosi juga. Kebayang kok. Kebayang emosi ketemu emosi. Sene jeung sene Bunda, tahu kahuruan ya Bunda. Makanya aja lamun ibu-ibu jeung anak geuningan di subuh nepi ka sore teh ayo we pas ya. Mulai masalah jajan, masalah PR, masalah baju, masalah susah makan. Kenapa? Karena emosi jeung emosi. Tapi lamun anak diskin hanger dan diasuh sama bapaknya, laki-laki itu 80% pakai logika. Fokusnya di solusi bukan fokus di masalah. Makanya wajar kalau Bunda misalkan jalan-jalan ayeuna ka pasar tumpah ya misalkan ya. Anaknya beli ningali mobil-mobilan lewe, katanya tanya mobil-mobilan gede sampai gogorentelan karena lewe, gogorentelan dipanggilikeun bela-belaan dan beli cilok di sebelah. Kemudian pas di rumah Bunda bannya itu dipotong. Kira-kira kumaha? Oh, ya di liwat-liwat ini. Aing bilang tunggu di sebelah gitu kan. Ya, itu lamun ibu-ibu, tapi lamun bapak-bapak deh ambil lem lagi jalan lagi. Kenapa? Karena laki-laki itu 80% pakai logika, itu fitrahnya Bun. Gak bisa dirubah gitu ya, karena memang itu bawaan dari awalnya memang sudah seperti itu. 80% pakai logika, fokusnya di solusi bukan fokus di masalah. Maka dengan demikian Bunda, anak di bawah 7 tahun itu mereka butuh peningkatan akal dan logika, dan itu hanya bisa ditumbuhkan oleh ayahnya. Ini itu menunjukkan bahwa saking pentingnya peran ayah dalam mengasuh anak Bun. Jadi maka yang harus ngasuh anak itu seharusnya bapaknya bukan ibunya. Harusnya kayak bapaknya Ya lanjut dulu ya.
Kemudian yang selanjutnya Bunda. Nah, maka dengan demikian laki-laki itu penting sekali Bunda. Jadi bukan hanya menitik beratkan ngasuh anak itu ke seorang ibu-ibu, karena laki-laki juga punya tanggung jawab yang paling besar dalam menemukan akal. Kenapa? Karena bagaimana anak tahu kalau dia minta jajan, mamahnya lagi gak punya uang, kemudian dia ingin jajan es krim dan gak boleh terlalu banyak, kemudian jajan permen gak boleh terlalu banyak. Bagaimana mereka tahu itu semua kalau logikanya tidak ditumbuhkan dulu, Bu? Karena logika itu artinya adalah bagaimana si anak bisa tahu mana yang baik, mana yang buruk. Ya, karena fungsi logika itu untuk membedakan mana baik, mana buruk. Dan itu hanya bisa ditumbuhkan oleh ayahnya. Nah, maka tadi yang ayahnya Bang Toib jarang pulang, segera kawin. Tekengnya Pak Ayah. Nah, kemudian yang selanjutnya Bunda, bagi anak Bunda di sini yang punya emosional, kemudian sangat pengen jajan, hayo koktororong, rewel, nangis, manja, atau hiperaktif, tadai cicing, lulumpatan wae, jalannya tiba ranting ya, atau sok tetengkas ke babaturanana, ayah. Nah, penyebab anak hiperaktif sama emosional itu Bunda bukan turunan, bukan genetik, bukan bedegong, tapi penyebabnya cuma dua, gula sama tepung. Ya. Jadi kenapa hari ini anak muda emosional sama hiperaktif penyebabnya cuma dua, gula sama tepung, susu, coklat, permen, es krim, daging nugget, sosis, mie, roti. Udahan naon ya, warna makanan yang paling bagus dikonsumsi oleh anak kita itu adalah yang warna hijau Bunda. Kenapa? Karena warna hijau itu warna ketenangan. Maka dengan demikian kalau anak Bunda pengen jajan, pengen koktororong itu harus bawa kampung. Ya, supaya kenapa? Karena warna hijau itu adalah warna ketenangan. Maka dengan demikian Bunda kurangi gula sama tepungnya, karena hari ini saya itu banyak sekali melihat anak-anak yang hiperaktif mengarah ke autis Bunda ya, gara-gara dia terlalu banyak mengkonsumsi gula sama tepung. Terutama mungkin dulu banyak sekali kalau anak sudah porot nenek di atas 2 tahun itu suka dilanjut sama teh manis, itu sangat tidak boleh. Makanya Bunda tolong berhentikan yang manis-manisnya kayak minuman-minuman kotak, minuman-minuman instan dan yang lainnya. Nah, itu sangat berpengaruh sekali dan bahkan banyak hari ini anak-anak yang mengarah ke autis gara-gara itu. Dan kemudian Bunda, saya sedikit menyelipkan mindset ya Bunda, bahwa untuk kecerdasan anak itu bukan susu Bun, karena nutrisi otak yang paling bagus itu bukan susu tapi omega 3, minyak ikan dari belut, bandeng, salmon, tuna. Makanya kenapa Jepang itu menjadi salah satu negeri paling cerdas di dunia, karena konsumsi salmonnya paling tinggi Bunda dibanding negara yang lain. Maka kalau anak Bunda pengen pinter, pengen fokusnya bagus, maka harus dibanyakin konsumsi ikan. Jelas? Karena kalau dibanyakin susu biasanya itu malah jadi hiperaktif. Jelas? Halo. Karena kemarin Bunda ada anak yang dia itu disuka dikasih kopi sama mamanya ya, karena kalau dia nggak katanya kalau nggak dikasih itu dia bikin sendiri ya, jeung bala-bala isu kan. Dan itu sampai ada kelainan perilaku Bunda, itu bener anak TK masih di bawah 7 tahun dia sampai pipis itu mau di wastafel, nggak mau di WC ya. Betul Bunda, itu karena ternyata setelah saya ngobrol sama ibunya itu konsumsi kopinya tinggi sampai 10 gelas per hari. 10 gelas. Pada gitu ya. Jadi dia kalau nggak ditinyuhin itu Bunda, dia sampai ninyuh sendiri. Itu berbahaya ya. Nah, kemudian yang selanjutnya Bunda, yang penyebab yang kedua, penyebab anak luka batin itu adalah gara-gara korban perceraian Bun. Maka di sini sudah jelas tidak perlu saya bahas panjang kali lebar Bunda, karena kalau Bunda bercerai sama suami yang jadi korban siapa? Anak. Maka saya titipkan Bunda di sini yang mau nikah lagi. Ya, bukan yang mau nikah, yang masih menikah juga sama Bunda ya. Niatkanlah segala sesuatunya karena ibadah, karena kalau nggak ibadah semuanya akan lelah. Kenapa? Karena kalau kita melihat makhluk itu pasti akan kecewa. Lihat pendapatan suami kita, lihat kelakuan suami kita, lihat kelakuan anak kita, lihat kelakuan orang tua kita. Kita nggak akan pernah berhenti kecewa Bunda kalau seperti itu. Tapi kan kita diperintahkan oleh Allah, kenapa kita harus berbuat baik terhadap anak kita, berbuat baik terhadap orang tua kita, berbuat baik terhadap suami kita? Karena satu, ibadah. Kan kata Ustaz Effendi ya, kita harus lillah supaya ente lelah.
Kenapa? Karena memang kita tidak boleh menggantungkan harapan itu terhadap manusia, Bunda ya. Kita tidak boleh menggantungkan harapan terhadap suami, terhadap anak, terhadap orang tua, karena suami mah bisa kawin deui pun. Anak mah loba ngalaporkeun kolotna, ayeuna geuning buktina kitu ya. Kemudian kalau kita bergantung sama kolot juga loba, Bunda hari ini menantu sama mertua pasea nepi kata beres-beres. Kenapa? Karena kalau kita bergantung sama manusia itu pasti akan berakhir kecewa. Tapi kalau kita bergantung sama Allah, Allah tidak akan pernah meninggalkan dan tidak akan pernah mengecewakan. Maka bergantungkan harapan dan keinginan kita itu hanya kepada Allah supaya kita tidak akan kecewa. Bukan tidak boleh kita mencintai suami kita, bukan tidak boleh kita mencintai anak kita dan orang tua kita, tapi cintailah mereka karena Allah. Makanya niatkanlah ibadah karena Allah, dzikrillahi tatmainnul qulub, bahwa sesungguhnya hanya dengan mengingat Allah hati kita akan tenang. Jelas sampai sini? Jelas. Kemudian yang ketiga Bunda, penyebab anak luka batin itu adalah korban bullying. Karena hari ini banyak sekali anak-anak Bunda yang dibully sama temennya, sama saudaranya, sama orang tuanya. Bahkan saya melihat banyak hari ini orang tua yang sering membuli anaknya dengan cara membanding-bandingkan. Karena Bunda banyak sekali hari ini yang suka membandingkan anak si mancung, si pesek, si gendut, si langsing, si boda, si hidung, si lurus, si keriting dan yang lainnya. Bunda, walaupun menurut Bunda itu cuma heureuy, tapi ternyata Bunda menurut psikologis anak itu bisa menanamkan kebencian di dalam hati anak Bunda. Apa yang terjadi kalau anak kita tumbuh dengan penuh kebencian hatinya, Bun? Makanya wajar kalau hari ini banyak sekali adik kakak berantem, sering laporkan dan yang lainnya, banyak anak laporin orang tuanya. Ya, kenapa banyak yang seperti itu, Bunda? Bahkan kemarin mah di ujung Berung Bandung sana ada TK tawuran. TK, kalau SMA udah biasa, ya, SMK mah udah biasa. TK tawuran kumaha, Pak? Ya, makanya lu panas gak kumaha coba. Kebayang tuh lu panas gak kumaha. Oh, agak pun mau obat udah kalungkut juga dulu pas nyampe cukup ya. Dan setelah saya teliti ternyata saya coba observasi ke sekolahnya, tanya guru dan kepala sekolahnya, ternyata di sana banyak orang tua yang geng-gengan dan saling membanding-bandingkan. Nah, maka dari ini kan Bunda berhentilah membanding-bandingkan anak, karena yang masih suka membandingkan anak segala bertaubatlah, istighfar 3 kali ya. Kenapa? Karena ternyata itu bisa menanamkan kebencian di dalam hati anak. Walaupun menurut Bunda berarti, karena sok enaknya lah membandingkan Bunda teh. Benar teh? Enak banget ya, cuman ternyata itu bisa menanamkan kebencian di dalam hati anak kita. Terus kemudian Pak, bagaimana dong kalau anak kita pernah dibully sama temennya, sama saudaranya? Bunda, saya itu dari kelas 3 SD sampai kelas 3 SMA korban bully luar biasa, karena gigi paling depan saya itu patah ketika kecil. Makanya saya itu paling malas kalau ketemu sama Idul Adha. Kenapa? Karena sok dibully ke teman-teman saya yang orang korbankan si Kodarma dan Ngesmunglakan. Dan puncaknya Bunda, kelas 1 SMP saya diangkat kaki dan tangan saya rame-rame dikulilingkan dari kelas 1 sampai kelas 3 SMP sambil diteriakin, ayo orang korbankan si Kodar dan Munglakan. Kemudian jatuh Bunda di pintu, jadi kepala saya sampai bocor 15 cm. Nah pada waktu itu saya hanya bisa nangis sama mama, saya udah gak mau sekolah lagi, mas udah capek mah. Saya nggak pernah dihina oleh sama teman saya mau pengen sama mama nggak jadi apa-apa juga nggak apa-apa karena mama nggak pernah hina saya. Tapi apa yang dilakukan mama saya pada waktu itu? Dia bisa nangis-nangisnya karena orang tua mana yang tega dan rela melihat anaknya dihina, dipukul, direndahkan sama temennya, bahkan sampai berdarah. Dan kira-kira kalau itu terjadi sama anak Bunda ditonyok ku babaturanana deh kumaha? Tidak takut. Oh, ayo kita menenggelut. Nah, tapi apa yang dilakukan pada mama saya pada waktu itu Bunda? Dia tidak mendatangi sekolah, dia tidak mendatangi orang tua yang membuli saya, dia tidak mendatangi teman-teman saya, tapi dia mengucapkan sebuah kata yang sangat ajaib pada waktu itu, dan itu merubah alur hidup saya. Dia mengucapkan bahwa kendai dihinan ku batur mah da moal borok teh kumaha cek batur ge cek mama kamu paling ganteng salam. Ya, saya hanya bisa nangis-nangisnya meluk mama ngusapin kepala saya, dan itulah yang membuat saya ketika kecil Bunda, saya tidak pernah bolos sekolah 1 hari pun, padahal setiap hari saya dihina sama teman-teman saya. Walaupun saya harus ngarangkan ke sekolah, walaupun saya sakit gitu, saya nggak pernah bolos sekolah Bunda. Dan itu kenapa? Karena ada yang menguatkan hati saya Bunda, dan itulah yang membuat hari ini kalau mama saya masih hidup, dia minta uang, saya nggak punya uang, saya akan bukan.
Kenapa? Karena tumbuh dengan cinta, bukan tumbuh karena takut. Dan dia mengajarkan terhadap saya bahwasanya jangan pernah ikut campur terhadap masalah anakmu, Bun. Kenapa? Karena di masa depan dia akan menghadapi masalah yang jauh lebih hebat daripada masalah yang dihadapi ketika kecil. Betul nggak, Bunda? Ya, kalau hari ini dia dibully, dipukul, direndahkan sama temennya, biarkan mereka menyelesaikan masalahnya sendiri, supaya di masa depan dia ketika menghadapi masalah yang seperti itu, bahkan jauh lebih hebat daripada itu, dia kuat menghadapinya. Karena mau sampai kapan Bunda bisa melindungi anak, Bun? Mau sampai kapan Bunda ngegewek anak? Mau sampai kapan Bunda ngurung anak di rumah? Mau sampai kapan? Coba. Halo. Mau sampai kapan? Ya. Bisa aja kita ketawa-ketawa di sini, Bunda meninggal di sini, kan kita nggak ada yang tahu, benar? Umur kita nggak ada yang tahu, Bunda ketawa-ketawa di sini, kita meninggal di sini, kemudian anaknya nggak bisa apa-apa yang terjadi, Bun? Ya, karena hari ini hampir 95% hasil tes psikologi yang sudah saya lakukan di sekolah-sekolah, hampir anak-anak itu tidak tahu tata krama. Maksudnya tidak tahu tata krama itu, anak-anak bingung kalau menghadapi anak yang galak kayak gimana, anak yang kasar seperti apa, anak yang baik kudu dikumahakeun. Jadi akhirnya mah anak gak bisa apa-apa, tinggal ngulung Bun kalau ketemu teman-temannya. Nah, saya kenapa? Karena tadi anak itu bukan hewan peliharaan, Bun. Jadi tolong jangan dikurung main di rumah. Halo. Ya, sekarang sok ngurung main anak di rumah. Atau pada takut dah bahasanya jadi kasar, terus babaturan dan yang lainnya. Justru Bunda bagaimana mereka tahu bahasa yang kasar, tahu orang yang galak, tahu orang yang baik itu kayak bagaimana kalau mereka dikurung di rumah, Bun. Justru mereka tuh harus tahu bagaimana orang galak itu cara menyikapinya, orang baik itu kayak cara menyikapinya kayak gimana, orang yang kasar itu cara menyikapinya kayak gimana. Karena semua orang itu tidak bisa diperlakukan sama, betul nggak? Karena ada istilah di mana tanah dipijak, di sana langit dijunjung. Kita harus bisa menyesuaikan. Orang galak kudu dikirkeun, orang kasar kudu dikirkeun, orang baik kudu dikirkeun. Begitupun kalau anak lagi di lapang, berarti anak harus lari, di masjid anak harus diem, di sekolah anak harus belajar. Nah, maka demikian aja dengan tata krama anak kita supaya anak kita itu kuat dan mampu menghadapi masalah yang akan datang yang jauh lebih besar daripada masalah yang ada ketika kecil. Jelas sampai sini? Jadi titip saya, Bunda jangan pernah ikut campur ya, apalagi tadi sampai gelut ya. Sampai gelut. Tidak boleh ya. Kenapa seperti itu? Karena ya wajar ya kalau orang tua mana yang tega melihat anaknya dipukul, direndahkan sama orang lain. Cuman kita harus menahan itu semua supaya anak kita bisa tumbuh dengan baik di masa yang akan datang. Jelas sampai sini? Yes. Nah, kemudian yang selanjutnya, Bunda, efek dari luka batin yang tidak tersembuhkan ketika kecil, misalkan tadi anaknya korban kekerasan, korban perceraian, korban bully ketika kecil, dan itu tidak tersembuhkan, maka itu akan mengakibatkan gangguan kejiwaan. Cuman sebelum saya masuk ke gangguan kejiwaan, sebaiknya kita games dulu ya, karena bahasanya akan ada rada araringis. Terus sama roti taca di rumah. Karena bahasanya akan sedikit berat, jadi Bundanya mungkin bisa sedikit merelekskan dulu ya. Silahkan menghadap-hadapan dua orang ya. Kemana ya? Sahabat saya sebentar. Saya menghargai saya. Oke, sudah. Kita akan memainkan sedikit games Bunda ya. Games ini saya bawa dari negeri Cina, yaitu biasa dikenal dengan Cing Ciripit. Ya. Kemudian silahkan tentukan dari salah satu Bunda siapa yang jadi upinnya, siapa yang jadi ipinnya. Saya kasih waktu 5, saya hitung sampai 5, silahkan tentukan siapa yang jadi upinnya. 1, 2, 3, 4, 5. Cung yang jadi upin. Cung yang jadi upin. Cung yang jadi ipin. Oke, sudah. Kemudian silahkan tempelkan tangannya sama temennya kayak mau salaman, cuma jangan kayak gini, cukup begini saja. Ya. Sudah ya. Kemudian ya selanjutnya Bunda tolong diperhatikan, nanti saya akan bercerita. Kalau di tengah-tengah cerita ada kata upinnya,
maka si Upin harus lepas, si Ipin harus nangkep. Jadi kalau di tengah-tengah cerita ada kata Ipin, misalkan kata saya Ipin, berarti si Ipinnya harus menghindar, si Upinnya harus nangkep. Nah, kemudian yang ketangkep itu harus maju ke depan, dapat hukuman. Jadi yang ketangkep itu harus maju, yang maju ke depan itu yang ketangkep, yang kesini ya, misalkan si Ipinnya nggak bisa menghindar ketangkep, tapi sini harus maju ke depan yang ketangkepnya. Kemudian yang kedua yang harus maju ke depan itu anu ngarenya dua nana. Kok nana supaya manusia dua nana jadi kiur. Nah, jadi yang ngarenya dua nana itu harus maju ke depan. Siap? Oke, siap? Tolong didengarkan 1, 2, 3. Pada hari Minggu, saya sedang berjalan-jalan ke alun-alun Lembang. Lihat kiri dan kanan, banyak sekali pohon cemara. Di bawah pohon cemara, itu ada warung Angkel Mutu. Di warung Angkel Mutu itu ada Ato, ada Eksan, ada Picik. Picik mante. Picik mante. Ingat Upin dan Ipin. Untuk ini masih percobaannya. Coba didengarkan. Banyak kalinya. Oke, silakan ditempelkan lagi Bunda. Lanjut. Ya, tangannya kayak gini aja, jangan diginiin atau balik nih. Oke, siap ya. Mereka sedang memakan SABCD. Di sana juga ada Jurjit, ada Meme, ada Susanti, ada Upin. Ayo yang kena maju ke depan. Ayo maju, maju. Ayo yang ketangkap maju ke depan. Ayo ingat, tadi udah jurut tadi ketinggalan. Sampai kira ya. Silakan berdiri dulu Bunda, jangan. Ayo berdiri dulu sebentar. Oke, menghadap ke kamera sini dulu. Ya Tiran insyaallah. Silakan. Ayo di sini. Nah, hukumannya gampang sekali, Bunda tidak perlu joget-joget, loncat, entah kudu muriringan alun-alun Lembang, sekudu ya. Hukumannya cukup muka jelek saja. Jadi silakan nanti satu orang maju ke sini lihat kamera. Oke. Yang sudah boleh duduk. Yang belum nggak boleh duduk. Siap ya? Tapi pakai masker. Panjang kan? Ya. 1, 2, 3, siap. Siapa dulu? Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Tepuk tangan dulu ya. Oke, nyeri-nyeri plus. Ada demo.
sih. Atau jadi apa sih? Kita lanjut ya, lanjut. Oke, lanjut bahasannya lumayan berat ya Bunda, soalnya bahasa Inggris semua, jadi kudu direweng dulu pimpinan ya. Saya kena buka kamu. Oke Bunda, yang paling pertama gangguan kejiwaan yang sering ada di orang tua, karena orang tuanya kalau mengalami gangguan kejiwaan maka anaknya pun sama, dia akan mengalami gangguan kejiwaan. Maka yang paling pertama gangguan kejiwaan yang sering ada di orang tua itu paranoid pun. Paranoid eta biasanya sok aya dina punduk ngajenol. Eta mah keloid. Kalau paranoid itu biasa dikenal di Indonesia itu dengan istilah parnoan atau banyak ketakutan. Jadi banyak hari ini yang ketika dia makan jengkol sieun asam urat, mam asin sieun darah tinggi, beureum sieun teh bunta deui. Salaki gawe sieun kawin deui. Dan kumaha atuh Bunda ya, kenapa hari ini banyak sekali anak-anak yang mengidap gangguan paranoid karena ketika kecil dia sering diasuh sama nenek atau kakeknya. Kenapa? Karena bukan salah nenek atau kakeknya Bunda, tapi yang salah itu anu nitipkeun anak. Halo, coba sok nitipkeun Bunda. Memang Naon sih anu kabi cenah. Ya, kenapa seperti itu Bunda? Karena anak itu titipan dari Allah, Bunda kunaon dititipkeun deui. Apakah Allah teh salah nitipkeun gitu? Nah, kenapa seperti itu Bunda? Karena nenek sama kakek di atas 50 tahun itu secara psikologisnya, mental sama fisik itu sudah berkurang. Makanya kenapa jarang di atas 50 tahun yang melahirkan. Kenapa? Karena memang sudah waktunya istirahat. Ini yang waktunya istirahat, menikmati hidup malah dibebani ngasuh anak yang sangat luar biasa kedai cicing. Capek. Jadi akhirnya wajar kalau anaknya banyak ketakutan karena biasanya sok banyak dilarang, gak boleh ini, harus itu dan yang lainnya. Makanya demikian bukan salah nenek atau kakeknya Bunda, tapi karena memang kan fitrahnya nenek kakeknya di atas 50 tahun sudah waktunya istirahat. Tapi harus salah anu nih di maka yang masih suka nitipin anak bertobat lah ya. Kemudian yang kedua Bunda, gangguan kejiwaan yang sering ada di orang tua itu adalah gangguan kejiwaan skizoid. Kalau skizoid itu biasanya penderita cenderung menghindari hubungan dengan orang lain, biasanya antara ayah di hajatan, sok sieun koredas. Kenapa? Karena orang skizoid itu dia lebih senang hidup sendiri di hutan sama ular sama harimau ya Bunda. Tidak mau hidup sama orang lain, dan biasanya tanda-tanda dan ciri-ciri orang yang gangguan skizoid itu cek orang Sunda mah beungeut na teu uyahan. Jadi lempeng Bunda, wajahnya itu tingis, jadi kita nggak bisa tahu bahwa orang ini teh lagi sedih, marah, nangis, karena lamun dicarekan jeung diajak seuri ekspresinya teh sarua. Gitu ya. Kamu cek orang Sunda menawannya bahasa teh watalus gitu. Jadi dia kesulitan mengekspresikan perasaannya, bukan dia tidak mau senyum, bukan dia tidak takut, tapi karena memang dia sulit mengekspresikan perasaan, dan itu gangguannya adalah skizoid. Dan biasanya orang yang seperti itu ketika kecil korban kekerasan, jadi sok aya istilah tegar kalongan ya. Jadi sok dicarekan wae itu. Nanti ketika gedenya dia jadi skizoid. Kemudian yang ketiga, banyak sekali juga gangguan kejiwaan yang ada di orang tua itu adalah gangguan kejiwaan skizotifal. Kalau skizotifal itu biasanya si penderita merasa punya indera keenam Bun, bisa ngelengit, bisa ngirim kapel ke telepon. Jadi kalau bisa ngirim kapel, segera buka JNE ya Bun. Karena insya Allah benar mengirimkan paket ya daripada ngirim kapel ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena menurut psikologi Bunda, orang yang merasa dirinya punya indera keenam itu gangguan kejiwaan namanya skizotifal, terlepas dari benar atau tidak. Makanya Bunda yang suka nanya ke saya, Pak Bunda, kenapa anak saya indigo, bisa melihat makhluk halus, bisa punya indera keenam dan yang lainnya, terlepas dari benar atau tidak, ternyata itu gangguan kejiwaan. Namanya skizotifal. Ya. Dan kemudian yang keempat, di sini ada gangguan kejiwaan antisosial yang dimana ini sering ada di bapak-bapak, yaitu hilangnya hati nurani. Ya, hilangnya hati nurani, jadi si orangnya itu cenderung bengis. Ya, ada semoring ya. Cenderung bengis, Bunda, sakali rauk, 2 gaplok, 3 cabok, 4 bacok. Ya.
Kenapa? Karena hari ini banyak sekali begal Bunda berkeliaran di luar sana yang dia tega membacokin golok ke punggung orang, lusukin pisau ke perut orang. Kenapa banyak orang yang seperti itu? Karena ini dia hilangnya hati nurani Bunda di dalam hatinya. Jadi dia tidak peduli orang ini meninggal walaupun misalkan orang ini tuh ditunggu oleh istri dan anaknya di rumah. Dia tidak peduli orang ini berdarah dan kesakitan. Ya, kenapa banyak orang yang seperti itu? Karena dia mengidap gangguan kejiwaan antisosial. Dan perbedaan, dan ini ada kesamaan Bunda dengan psikopat, karena psikopat sama antisosial itu sama-sama sadis. Cuman perbedaannya, kalau orang psikopat dari raut muka itu tidak kelihatan. Jadi orangnya baik, suka nolong orang, kemudian rajin tersenyum, ramah, gampang bergaul, sok ngajak ngaliwet. Kadang kalau ngajak ngaliwet. Kenapa? Karena di rumah dia biasanya koleksi kepala orang. Itu orang psikopat. Jadi secara raut muka dia unyuk-unyuk gitu, lucu dan yang lainnya tidak kelihatan galak pokoknya sama orangnya baik, tapi di rumah dia koleksi kepala orang. Tapi orang antisosial itu kelihatan dari raut muka bengis dan sadis. Jadi kelihatan galak gitu. Itu perbedaannya. Tapi kesamaannya dua-duanya sama-sama sadis. Nah, gitu ya. Dan kemudian yang ketiga ini nih biasanya ada gangguan yang sering ada di ibu-ibu, yaitu gangguan kejiwaannya histrionik. Kalau histrionik itu artinya adalah si penderita cenderung cari perhatian dengan berpenampilan glamor. Buri cak buri nong ya. Lamun ngange pasti anu borelakan teh geuning. Jadi lamun anu ngange behel teh ngange emas jadi mesa kali seuring. Ini si Boneng. Nah, kenapa? Karena biasanya kenapa Bunda? Karena orang histrionik itu biasanya tanda yang paling sederhananya dari orang histrionik itu lebih cenderung menyukai berpenampilan serasi dari kerudung sampai sepatu sama. Itu salah kostum ya teman-teman. Kenapa seperti itu Bunda? Karena menurut psikologis warna pakaian yang paling bagus dikenakan oleh kita itu adalah yang 3 warna dikombinasi Bun, bukan yang 1 warna. Misalkan kerudungnya warna hitam, bajunya warna putih, celananya warna pink. Terus kemudian bundanya nyana kecerikan ke pasar. Aku tak tahu. Insya saya Bunda. Kenapa seperti itu Bunda? Karena salah satu tanda dari orang histrionik itu biasanya dia lebih menyukai berpenampilan serasi dari kerudung sampai sepatu sama. Dan kemudian Bunda, warna itu ada artinya. Warna ungu itu ada di ubun-ubun. Ini tuh bukan jomblo ubun, terong-terongan, tapi ungu itu warna religius. Kemudian yang kedua ada warna biru dongker, itu di kening. Cung, mana biru dongker suaranya? Nah, warna biru dongker itu warna ketelitian yang dimana orangnya biasanya hemat menuju pelit. Salah kostum ya. Kenapa seperti itu? Karena biasanya Bu lamun batur ngaliwet udunan 20.000 batur mah ieu mah 5.000. Ari dahar pangoban. Sekaya begitu. Kenapa seperti itu? Bunda ada warna biru dongker itu warna ketelitian, jadi saking telitinya jadi hemat, dan saking hematnya jadi pelit. Ekonomi. Warna minyak mahal ya. Kemudian yang selanjutnya Bunda di tenggorokan di sini ada warna kuning, mana kuning suaranya? Waduh, kuning itu artinya ngambang. Bajur. Kalau kuning itu Bunda warna kecerdasan rasional, biasanya orangnya bawel ya. Emang. Nah, kemudian yang selanjutnya di dada di sini ada warna hijau, itu adalah warna ketenangan. Kemudian di perut ada warna orange, itu adalah warna tanggung jawab. Kemudian di pinggang di sini ada warna merah. Mana warna merah suaranya? Merah. Warna merah itu Bunda warna semangat, tapi juga warna seksual. Karena saya sangat menyarankan sekali Bunda kalau suami Bunda itu tolong batingi dari baju warna supaya kawin.
Kenapa Bunda? Karena saya banyak melihat anak di bawah 7 tahun syahwat seksualnya banyak yang sudah meningkat. Jadi sudah tahu pacaran, sudah tahu mana yang cantik dan jelek. Dan paling yang tidak masuk akal itu adalah saya sering melihat orang tua nangis bebesan. Sebenarnya ini. Nah itu. Nah kenapa banyak orang anak-anak yang seperti itu? Karena ketika kecil dia terlalu banyak memakai baju warna merah. Yang kedua dia masih tidur sama mama dan bapaknya di atas 2 tahun. Tuh. Kenapa Pak anak itu tidak boleh tidur sama mama dan bapaknya di atas 2 tahun? Karena Bunda ketika anak tidur matanya memerem, otaknya selalu aktif. Dan otak ini mampu mereka kejadian apapun yang terjadi sekeliling. Saya minum ya. Makanya Bunda di sini kalau Bunda mau melakukan hubungan seksual sama suami itu jangan di pinggir anak. Ngalihilah karena kursi silang. Luhureun kompor nana duduk. Ya, di kamar mandi silakan yang nggak boleh itu di teras nanti. Kenapa nanti mengangkut peminat sapetak saya di anak nangka teras kenela Bunda. Beres leungit dah siap Bunda. Nah kenapa Bunda? Karena ketika anak tidur matanya memerem Bunda dan otaknya selalu aktif. Dan otak ini mampu merekam kejadian apapun yang ada di sekelilingnya. Jadi walaupun disimut 5 rangkep itu tuh bisa direkam. Mudah kerebak pengusap pintrong. Ya baca bagus tadi keringannya. Ayo pengusap pintrong kayak marmut kepencet. Ayo gunung urupin naon. Pengen aja. Pokoknya mah ada sebenarnya channel Kang Dedi pasti apa ya. Kosong kan terang ya. Makanya Bunda yang masih mau melakukan bangkong sapi itu pinggir anak bertobat lah ya. Berarti pindah kamar. Karena itu bisa direkam oleh otak anak Bun, dan itu sangat berbahaya dan itulah mungkin bisa banyak kali ini anak kami di luar nikah gara-gara itu. Makanya jangan melakukan hubungan seksual di pinggir anak, itu berbahaya. Oh, kayak kuman minum di kamar. Oh, baik nggak bagus. Kurang. Kaharep nawe. Dan mah nunggu. Nah, kemudian yang ketiga siapa tuh kudu materi ieu nya tuh Kemudian yang selanjutnya Bunda, penyebab anak syahwat seksualnya meningkat selain memakai baju warna merah dan tidur sama mama dan bapaknya, ternyata yang ketiga, banyak anak-anak yang punya kebiasaan tertentu sebelum tidur, pegang rambut, sikut, telinga, ketiak, nenek, selimut, malas ya. Dan itu ternyata bisa meningkatkan syahwat seksual anak. Makanya Bunda, bagi anak Bunda yang masih ketika tidur itu harus pegang rambut dulu, pegang sikut dulu, itu harus diberhentikan karena ternyata itu bisa meningkatkan syahwat seksualnya. Jelas sampai sini. Nah, lu paling tepat dipikir mah eta nu megang kelek mamahna keur naon ka bau-bau. Malah ngesan asem. Tapi ada anak yang nggak bisa tidur kalau nggak pegang kelek mama ya. Makanya semua itu harus diberhentikan karena itu ternyata bisa meningkatkan syahwat seksual anak. Karena itulah mungkin hari ini kenapa banyak anak kami di luar nikah atau tadi janda di bawah umur bukan karena pergaulan, bukan karena tontonan, karena mungkin ini penyebabnya. Mereka sering kejadian hubungan seksual bersama suami. Jadi ketika melakukan anaknya meleset sehari. Lagi apa? Lagi apa sih? Tengah-tengah gitu. Iya sih, gua habis kayak 2 orang nggak bisa bulung mantung. Nah kemudian yang selanjutnya Bunda yang paling belum ke sana. Ada warna pink. Bunda, warna pink itu adalah warna keceriaan. Nah, kemudian ada warna hitam, putih, abu, coklat. Itu adalah warna-warna yang bisa menguras sifat egois, was-was dan cemas. Makanya kenapa kalau kain ihram kita itu warnanya putih dan hitam?
Karena warna putih itu bisa menguras sifat egois, was-was, dan cemas. Dan kenapa ketika kita ihram kan sama ya, tidak ada si kaya si miskin. Jadi semuanya memakai 2 helai baju. Nggak karena misalkan si ini si kaya jadi 5 helai, nggak ada. Ya atau misalkan karena ini mau orang kaya sultan jadi ngangena serba pink gitu ya misalkan. Nggak ada. Kenapa? Karena itu bisa menguras sifat egois, was-was, dan cemas. Maka saya saranin Bunda kalau Bunda menuju akhir bulan itu bajunya warna putih semua. Tandanya menyerah dengan keadaan. Mau menyerah. Jadi pas ayo lagi teh, oh ya menyerah. Pernah mengerti. Kan sekali gini merah putih teh tandanya menyerah. Bajunya putih-putih semua. Nah kemudian yang selanjutnya Bunda, yang paling berbahaya dari orang histrionis selain dia cari perhatian itu suka membesar-besarkan masalah sepele. Jadi lamun di lingkungan teh orang seperti ini suka jadi virus, batur mah teu kasurupan, main nama kasurupan sorangan. Kan sekaya gitu. Jalan-jalan batur mah rame selfie ngaliwat dari mana aja kejar-kejar sorangan. Itu adalah biasanya orang-orang histrionik. Dan kemudian yang selanjutnya jadi ingat nih Kak Ciri. Kemudian yang selanjutnya Bunda, ada juga gangguan kejiwaan yang masih ada di ibu-ibu, yaitu gangguan kejiwaannya narsistik. Kalau narsistik itu bukan suka selfiean, bukan suka tiktokan, tapi narsistik itu si penderita menganggap bahwa tidak semua orang layak menjadi temannya atau geng-gengan. Jadi lamun ngaliwat di luar, nah, lamun seragam di luar, ke pasar di luar ya. Nah itu tidak boleh Bunda, karena itu bisa gangguannya narsistik. Karena ada orang yang dimana ketika ngaliwat saya mah pengen jeung Ciro, karena Ciro mah beunghar meh gratis. Ada juga yang ingin ngaliwat jeung Cesiti, karena Cesiti mah geulis meh kabawakeun geulis. Ya. Ada orang yang kayak gitu dan itu tidak boleh dibiasakan. Makanya saya suka tidak merekomendasikan kalau ibu-ibu suka bikin seragam kelas A, ini seragam kelas ibu-ibu kelas B. Nah itu sangat tidak boleh, karena itu bisa menanamkan gangguan narsistik di dalam diri. Jelas ya sampai sini? Kemudian ini juga masih ada gangguan yang masih ada di ibu-ibu, yaitu apiodan. Nah, apiodan Bunda, kalau apiodan itu di mana? Dia tingkat ketergantungan sama orang lainnya tinggi, makanya wajar hari ini banyak orang yang seorang istri dia rela meninggalkan suami, anak dan keluarganya demi pacarnya atau bobogohan deui. Nah, kenapa seperti itu Bunda? Karena ingat, laki-laki itu biasanya tertarik lewat mata pandangan, tapi kalau perempuan itu tertarik lewat obrolan. Makanya lamun Bunda Facebookan, Instagram, WA-an itu tong berlebihan. Kenapa? Karena perempuan lamun geus nyambung ngobrol sok bogo. Jelas ya? Makanya wajar banyak hari ini yang rela meninggalkan suami, anak dan keluarganya hanya demi pacarnya gara-gara tadinya nyambung ngobrol. Makanya nanti Bunda pulang dari sini tolong curhat yang saya bisi bogo. Nah, kenapa? Memang betul Bunda ya, sok rasain kalau Bunda nyaman ngobrol sama orang lain itu suka timbul perasaan dan itu tidak boleh. Dan kenapa hari ini banyak orang-orang apiodan itu penyebabnya dari sana gara-gara WA ya. Jelas sampai sini? Jelas. Nah, karena orang apiodan itu dia ketika ketergantungan sama orang lainnya tinggi, terutama sama pasangannya, jadi dia rela meninggalkan suaminya walaupun secara ekonomi suami lebih kaya dibanding pacarnya gitu ya. Nah kemudian yang ketiga, ayat selanjutnya ada dependent. Kalau dependent itu orangnya egois, tidak butuh sama orang lainnya tinggi. Dan yang terakhir ada obsesif kompulsif, yang dimana si penderita cenderung perfeksionis, jadi memikirkan apa yang dia pikirkan harus terjadi. Dan rata-rata orang seperti ini tuh suka berakhir dengan bunuh diri. Kenapa? Karena hidup itu kan Bunda tidak bisa 2 tambah 2 jadi 4, kadang bisa jadi 5, bisa jadi 10, bisa jadi 1, bisa jadi 0. Kenapa? Karena rumus Allah berbeda dengan rumus matematika. Apa yang kita usahakan, kita dalam hitung-hitungan matematika bakal untung, efeknya jadi rugi. Kenapa? Karena rumus Allah berbeda dengan rumus matematika. Maka yang demikian tadi balik lagi, gantungkan harapan dan keinginan itu hanya pada Allah, jangan pada manusia. Dan kemudian begitulah kemarin Bunda saya punya teman, dia orangnya baiknya luar biasa, baik hati, suka nolong orang, gampang bergaul. Tapi ketika dia menikah 2 minggu dia gantung diri di kamar.
Ya, karena mungkin di pikiran dia ketika menikah itu enak kayak India joget-joget, kemudian kayak Korea jalan-jalan ke hotel, loba duit, gitu kan. Kalau Korea mah gawena jalan-jalan ya. So saya pernah lihat drakor anu gawe, nggak ada ya, jarang rata-rata ya gitu loh bobogohan itu loh. Tapi kayak raya, tapi mungkin dia berpikirnya seperti itu dan nggak tahu kalau beres menikah itu belum ngerasain kalau biak siga kumaha di imah ya, namun biak siga kumaha murang maringna pamajikan gitu kan. Jadi akhirnya dia nggak kuat 2 minggu dia kesulitan karena maka setelah pulang dari sini Bunda silahkan cek kamarnya. Iya beres itu cek kamar. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan Bunda, satu-satunya orang yang tidak punya masalah hanya orang gila, jadi yang sehat boleh bertanya. Nah, orang gila ada bukaan hutang, Bunda ya. Karena orang gila mau pakai baju di luar sana kubal gagal ya kan masalah. Ibu di sini nggak pakai baju masalah tuh. Kalau ada yang nggak masalah boleh coba. Masalah Bunda, kenapa? Karena kita sehat sama normal. Maka dari demikian silakan. Ada yang ditanyakan? Caranya gimana mengatasi anak yang sudah kena bully gitu? Cara mengatasinya? Diracun gitu. Aneh sebenarnya. Nah, bagaimana Pak cara mengatasi anak yang kena bully? Bunda, yang harus kita lakukan adalah ibarat kalau Bunda berjalan di atas kerikil yang tajam, daripada menyingkirkan kerikilnya satu-satu nanti malah tangan dan kaki kita berdarah, mending diapain coba kakinya anak kita? Pakein sepatu Bunda supaya kerikilnya tetap ada tapi kita bisa berjalan dengan baik. Maksudnya seperti apa Pak? Daripada kita kudu nyarekan anu ngabuli anak kita hiji-hiji teknik ka iraha pun ya, kemudian daripada ayeuna misalkan nyingkirin bulinya kan nggak bisa kita nyuruh orang lain gak ngebully dan yang lain kan sulit Bunda ya, karena banyak bukan hanya satu. Nah, daripada kita pas nyingkirin karena itu teh tajam malah tangan kita yang jadi luka, malah jadi batur malik penerima malah jadi nyarekan ke orang. Maka dari demikian lebih baik kita pakein sepatu anak kita supaya mereka bisa tetap berjalan dengan baik tanpa harus menyingkirkan durinya satu-satu. Tulis terus status ya. Nah, maksudnya apa-apa. Jadi daripada kita kudu nyarekan batu dan yang lainnya, mending kita coba kasih kekebalan tubuh di dalam hati dan mental anak kita supaya apapun yang terjadi dia kuat menghadapinya. Kayak tadi saya itu kan korban bully dari kelas 3 SD sampai kelas 3 SMA, tapi alhamdulillah Ibu sampai hari ini saya masih bisa lancar berbicara di depan Bunda semuanya. Saya bisa punya perusahaan pimpinan dari Madinah Gembita dan yang lainnya. Padahal saya korban bully ketika kecil. Alhamdulillah sehat walafiat sampai hari ini. Kenapa? Karena tadi ada kata-kata yang sangat ajaib dari mama saya, yaitu tadi kena dihinan ku batur mah dalam mal borok dek kumaha macam batur ge. Mama kamu teh paling ganteng salam dunia. Katanya sederhana, semua orang bisa mengucapkan, tapi side efeknya luar biasa. Makanya tadi tumbuhkan mental anak kita supaya anak kita kuatnya bagaimana mainkan di luar, sering di skin hanger, kemudian kuatkan mental anak kita. Begitulah caranya. Bukan bodoh jadi tadi di outro ya. Mau beres Bunda ya, saya yakin mau beres. Malah tadi malah luka kaki kanan malah jadi pas sehat. Nggak akan pernah ada untungnya. Mending itu ya, jelas? Halo, ada yang lain? Halo. Mana? Gimana sih kalau ngadepin intervensi sama keluarga? Contoh misalnya kayak tadi anak banyak dikurung di rumah, itu kebanyakan kan bukan keinginan orang tua, apalagi yang masih gabung sama orang tua lah gitu. Kepengennya kan anak itu jadi sisi yang itu anakku diem di rumah menurut mereka. Nah tapi sisi lain orang tua pengen itu anak itu bergaul itu gimana? Jadi bukan kepengen orang tua gitu. Pengen enak. Iya. Biasanya kan gitu intervensi kan pokoknya. Karena kalau mau ngajak main anak kan supaya jadi serumputan gitu jadinya gitu gimana? Maka dengan demikian Bunda di sini bagi Bunda yang sudah menikah itu sampai Bunda sama suami itu tidak diharuskan tidak tinggal sama orang tua atau mertua. Bukan untuk apa-apa, karena kita harus istilahnya banyak masalah lah yang akan terjadi gitu ya. Karena sudah terbukti dan banyak yang curhat seperti ini ke saya, bukan hanya Ibu. Banyak sekali di luaran sana ketika saya ke sekolah kan banyak yang curhat ya, akhirnya mah penyebabnya ya dari sana masih tinggal sama mertua.
intervensinya jadi kuat. Jadi akhirnya mah bukan hanya intervensi terhadap anak, terhadap pekerjaan, orang tua, jadi pasea dan yang lain-lainnya. Karena tidak sama pikiran antara orang tua dan ini ya. Karena kita itu Bunda, kita harus tahu ya, konteks psikologis kita itu makin usia kita makin dewasa, makin tua, itu pikirannya makin banyak, tenaga nggak ada. Gitu. Kalau di masa muda tenaga banyak, pikiran kurang. Jadi akhirnya mah kabayang teh lamun orang kudu mengikuti pikiran orang tua yang dimana kita secara pribadi tidak siap. Akhirnya yang terjadi gitu pasnya antara menantu dan mertua. sih nggak cuma ngumpet-ngumpet di bawah. Kan jadi gak enak lah intinya mah ya. Makanya Bunda diusahakan mau sedikit mau banyak harta yang dihasilkan dari rezeki suami kita. Tinggal bagaimana mengaturnya saja Bunda. Dan insya Allah rezeki mah sudah diatur sama Allah. Kenapa? Karena Allah itu Maha Rahman dan Rahim. Allah itu Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Dan itulah penyebabnya kenapa kita itu Pak gak dikasih uang 10 miliar sehari gak kayak orang-orang lain gitu ya. Karena Bunda Allah itu ada Maha Penyayangnya. Karena Allah itu tahu kalau kita dikasih uang 10 miliar per hari, uangnya akan dipakai maksiat, judi, mabok dan yang lainnya. Sehingga kalau Bunda mau dikasih uang 10 miliar per hari kayak orang lain, pantaskan diri dulu ya, supaya Allah percaya nitipkan uang 10 miliar. Kalau Allah sudah percaya Bunda, langit dan dunia pun isinya, semua isinya milik Allah pun gak ada yang sulit. Bahkan kalau nggak salah ini ya, saya pernah mendengar kisah Nabi Sulaiman itu sampai menguasai setengahnya dunia ya, saking kaya-kayanya. Karena percaya bahwa Allah itu lebih menyukai orang yang kaya tapi bersyukur dibanding orang miskin tapi sabar. Bukan berarti orang kaya lebih mulia, orang miskin tidak mulia, bukan kayak gitu. Tapi Allah lebih menyukai orang yang berusaha lebih dibanding orang yang cuma pasrah seperti cicing. Nah, maka dengan demikian Bunda, sebaiknya kita yaitu mengambil resiko ya sama suami. Walaupun kontrak bisa petak tidak enak, itu sempit, sumpel dan yang lainnya. Tapi yang saya rasain Bunda dari awal menikah sama istri saya menikah muda di usia 21 tahun karena usia saya masih 25 tahun hari ini. Oh my God. Asli Bunda. Saya tidak percaya. Saya nikah sama istri saya itu 21 tahun, kurang lebih 25-26. Kayak mas saya itu lahiran tanggal 95, tahun 95. Tahun 95 ya, tahun 95. Saya dari awal menikah itu tidak pernah tinggal sama orang tua, baik istri dan anak saya itu saya bawa. Dikaliku dari mulai satu kontrakan ke kontrakan lain, dari mulai ini dan yang lainnya ya kita hadapi bersama. Mau ada uang, mau tidak ada uang ya kelaparan bareng. Kalau jajan bareng, gitu ya. Karena banyak menurutnya kalau misalkan kita masih tinggal sama orang tua dan mertua. Secara ekonomi, secara makan minum mungkin enak, tapi secara batin tidak akan pernah ada kepuasan. Nah, kalau memang Bunda nanti sukses, bukan berarti kita tidak mau menemani orang tua di masa tua, bukan berarti kita tidak mau menyayangi orang tua, tapi kita juga harus punya kehidupan, ya. Dan kehidupan itu tidak bisa ada orang lain yang masuk ke sana. Makanya alhamdulillah saya selama menikah sampai hari ini tidak pernah kalau ada masalah saya ngadu ke sana ke sini dan berjalan seperti biasanya. Ya walaupun ada uang ya alhamdulillah bahagia aja gitu ya. Maka intinya kan bahwa masalahnya adalah kalaupun misalkan seperti itu ya sulit kalau masih tinggal sama orang tua ya itu pasti akan terjadi karena kita nggak mungkin. Posisinya emang bisa, cuman pasti deket. satu lingkungan gitu. Sulit juga ya. Nggak bisa cuma satu lingkungan gitu. Intervensinya kan maksudnya bisa. Jadi apa yang kita ajarkan kalau mereka salah, diam di rumah itu udah bagus, udah itu bagus dan anak yang baik itu diam di rumah. Jadi kasih pengertian ke orang tua tuh harus kayak gimana gitu, bingung. Yang terakhir opsinya adalah family building. Bunda, family building itu membangun keluarga yang dimana satu keluarga itu satu hari kumpul semua, nenek, kakek, saudara dan lainnya. Datangkan pihak ketiga mau psikologi mau pak ustadz yang ngerti tentang pendidikan anak seperti apa. Kayak misalkan kumpulan hari ini, makanya tadi kumpulan kayak gitu harusnya jumpa partner. Betul. Mama jadi Ini jiwa ya. Kalau kita mah di bawah. jadi kayak masalah yang tadi katanya kan anak tuh nggak boleh banyak tepung, nggak boleh banyak gula. Tapi kan kalau nenek mah susu bagus, susu selama juga kan menurut yang
artikel-artikel banyak kan susu, apalagi susu kemasan itu kan nggak bagus gitu. Kita yang tahu menurut itu mulut serba salah ya salah gitu, dan jadi salah itu yang nggak bisa dipungkiri gitu. Makanya salah satunya ada lagi harus family building gitu. Jadi kumpul sama keluarga di mana hadirkan orang ketiga yang ngerti pendidikan. Karena yang ngerti pendidikan tentang anak itu jarang pun, karena di psikologi saja di universitas itu belum ada yang khusus membahas tentang pendidikan anak. Jadi memang ini harus benar-benar sama orang yang ngerti. Kayak saya aja kan masih dimix dengan ilmu agama dan sebagainya. Maka dari demikian harus datang orang yang ngerti, kumpul semuanya, nanti dijelaskan oleh pihak ketiga. Kalau itu dijelaskan oleh bunda atau suami ya mau nerima. Makanya kalau ngomong punya nyawana gitu. Kolot melalui nyaan gitu kan. Karena memang bagus sih tadinya mungkin dari saya, karena saking sayangnya jadi protektif kayak gitu. Padahal itu tidak baik gitu ya. Makanya pentingnya parenting tadi, pentingnya family building untuk menyamakan bagaimana cara mengarahkan anak kita. Ya, orang Australia ini sampai 3 bulan bunda kita ya tahu sekali wajib lah gitu ya. Kalau bisa sebulan sekali gitu kan. Jelas sampai sini? Ada yang lain lagi? Sudah cukup mungkin. Abi pas Sok. tadi kan ada fase apa ya kalau nggak salah skin hundred. Skin hundred. Kontak fisik mungkin apa ya? Sentuhan kulit. Ya, sentuhan kulit. Kan itu di fasenya sampai anak umur 7 tahun. Yang paling tidak boleh ngilangin usia sampai di bawah 7 tahun. Tapi sampai dewasa itu lebih bagus lagi. Oh iya gitu. Saya akuin mungkin saya salah satu ibu yang kurang melakukan kontak fisik sama anak, karena anak yang pertama sekarang udah SMK, anak yang kedua sekarang udah SD kelas 2. Kalau anak yang pertama mungkin karena kendalanya dulu saya kerja, jadi kontak fisik sama sekali jarang gitu. Untuk anak yang sekarang juga nggak terlalu intens juga gitu. Itu terlambat nggak sih kalau misalnya si fase kontak fisik itu kan kalau udah gede mah pak ya kurang kayak gitu terus apa mau sih kita mau mesra, maksudnya mesra dalam artian karena kita sayang gitu, kita mengungkapkan rasa sayang dengan sentuhan gitu. Jadi yang selama ini sudah berjalan ya udah lisan aja gitu, jarang ada kontak fisik gitu. Formalitas ya, nyuruh makan dia makan, atau cuma di download. Ya, jadi memang gini bunda ya, kita balik lagi ke pembentukan karakter itu dibentuk dari 0 sampai 12 tahun bun. Jadi karakter itu tidak dibentuk di usia remaja, tapi dibentuk dari 0 sampai 12 tahun. Kalau 0 sampai 12 tahun itu anak mau dibengkok ke, mau dilurus ke, mau disengsol ke, terserah orang tuanya, bebas. Kenapa? Karena memang di bawah 12 tahun itu adalah pembentukan karakter. Tapi kalau di atas 12 tahun itu karakternya sudah terbentuk. Kalau sudah terbentuk, ibarat kita meluruskan tulang yang bengkok, tibatan lurus malah patah, tibatan nurut malah ngalah. Itu sulitnya budaya. Maka skin hundred ini itu saya rekomendasikan diperbanyak di bawah 12 tahun. Ya. Karena di sanalah masa pembentukan karakter. Karena jangan sampai nanti misalkan anak ya harusnya 4 tahun dia emosinya tuntas, kemudian malah nggak tuntas itu ke bawah ke remaja. Kan nuntasin emosi anak di bawah 4 tahun yang emosi anak SMA lebih sulit mana? Anak 4 tahun. Anak 4 tahun mau gugurin telan mumpul, bu nangis, balik mau ya. Anak kepala SMA mah ngamuk teh, balik ngalawan, bu. Ya bahkan kaku banyak yang ya, naudzubillah lah banyak sampai membunuh orang tuanya dan yang lainnya. Kan banyak beritanya yang viral gara-gara dibeliin motor sampai ini ya. Banyak yang kayak dan pamentanya juga kalau udah detik mah mentanya teh menta jajan, permen, yupi gitu ya hari ini. Kalau gede kan beda lagi komentarnya, kayak iPhone lah gitu kan. Nah makanya di bawah 12 tahun itu harus benar-benar kita arahkan anak itu sebaik mungkin sehingga di atas 12 tahun karakternya sudah terbentuk. Kalau masalah terlambat atau nggak terlambat kalau udah usia SMA itu sulit pun. Paling yang bisa kita lakukan untuk anak di atas 12 tahun itu biasanya dengan sleep therapy. Nah kalau sleep therapy itu berbicara dengan anak setengah jam setelah dia tidur. Kenapa? Kalau bunda mau nasihatin anak yang susah makan, susah mandi, susah sholat, main HP, susah makan sayur, itu jangan lagi sadar. Karena kalau lagi sadar, biasa lamun bunda mematahan kan dia, itu bakal balik deh makanya lamun dipapatahan isuknya gitu deh.
Kenapa? Karena di otak anak itu ada namanya critical area atau penghalang. Jadi ada penghalang antara alam sadar sama alam bawah sadarnya. Jadi ketika mematahkan ke dia balik deh. Jadi nggak masuk karena kalau itu lagi sadar. Jadi lamun anak bunda mencahit diri ke sadar itu tong dicarikan percuma. Kumaha tuh Pak? Gitu. Kita lagi. Dan percuma bunda nyarekan kalau ka bunda nanan anaknya kalau ka tegar kalongan bundanya capek anaknya tuh nurut. Ya kenapa? Karena ininya masih dihalangin. Makanya tunggu ininya sampai terbuka. Kapan ini terbuka? Ini akan terbuka setelah setengah jam memejamkan mata. Jadi anaknya misalkan tidur nih setengah jam, kita tunggu sampai setengah jam. Kalau sudah setengah jam seperti ini kita boleh bicara. Makanya kalau malam itu tidak boleh bundanya tidur duluan. Karena sok balik dihipnotis kok anak. Jajan. 100.000 tak keluar isu. Nah makanya bunda tunggu sampai setengah jam. Bunda silakan masukkan informasi yang bunda inginkan. Itu berlaku untuk Semua umur, bahkan bapaknya boleh. siap Nah, misalkan untuk memberhentikan rokok bisa sama mamanya, atau misalkan bunda nih di hipnos slimming sama bapaknya bisa. Nah besok langsing ya. Nah, itu bisa bunda. Kenapa? Karena ini untuk semua usia, maka silakan dimasukkan semua informasi yang bunda masukkan. Cuman ingat bun, satu malam itu hanya boleh satu masalah saja. oh jangan curhat Oh, karena itu. Karena ini mau namun terkira sama keadaan janari gitu beres. Kalau juga terus Udah. sekarang Ya, kali udah. Nah kemudian tong karena telinganya pun, karena yang kita targetkan itu bukan telinganya tapi otak anaknya. Karena kan tadi anak itu merem matanya, otaknya selalu aktif. Dan ini yang bisa merekam kejadian apapun yang ada di sekelilingnya. Jadi ketika sleep therapy itu bukan telinganya, misalkan besok tong main HP kita udah anaknya normal gitu. Makanya bundanya bisa dari pintu kamar, besok nggak main HP lagi ya, titik. Dan besok suka makan sayur ya, titik. Dong ditambahin masa surga masuk neraka ya. sambil nyetrika gitu bisa Bisa, pokoknya mah dari agak jauh ke dekat. Jadi nggak harus deket-deket banget gitu. Kenapa? Karena yang kita targetkan itu gelombang otak anak, bukan telinganya. Jelas ya? Karena kalau bunda lagi sadar, percuma bun capek, jadi sok sok rasa. sebenarnya mau lagi coba tetap aja untuk piring Namanya ku emosi namanya kegeling. Dan yang akan diurut bundanya kalau akan capek anaknya anggap gitu deh. Makanya ketika mau bunda nasihatin anak atau ngerahin anak atau tadi mau menumbuhkan cinta di dalam hati anak bisa pastiin hamil. Dan ini efektif bunda bagi anak bunda yang trauma, yang banyak ketakutan atau misalkan suka pipis masih pipis di kasur. Nah itu bisa bunda seolah bapaknya ya. Bapaknya menarik gitu bebas. Oke, itu ya jelas ya. Dan itu bisa berlaku buat semua usia. Cukup, ada lagi? Ibu-ibu Kalau anak yang susah dibujuk Pak, kalau sama siapa-siapa juga susah lama itu. Nempel ke sana sama mana? enggak Susah dibujuk maksudnya? Terus kalau disuruh, misalnya kalau dia ngomong sama siapa-siapa juga dia nggak akan nurut, diam aja lama gitu nggak ada. nggak ada sosok yang Enggak, jadi gitu. Kalau udah lama baru gitu. Kamu disuruh ini teh, kamu dipanggil atau Kalau apa? apa ya, misalnya kalau dia lagi belajar ini, kalau dia kata dia enggak, gitu, kalau disuruh. Kalau dia kata dia ya sudah lama, baru dia mulai ini lagi, cair lagi gitu. Kalau itu walaupun mungkin misalnya dipukul dia nggak akan ini, cuy, malah dia nanti misalnya ngelihat muka kita atau siapa aja yang misalnya ininya. Yes. Itu kurang pikir biasanya. Benar bunda, kenapa seperti itu? Karena anak yang egoisnya tinggi, sulit menerima kekalahan, dan biasanya orang tidak mau didikte sama orang lain atau tidak mau mengikuti orang lain, itu biasanya egonya naik gara-gara dia terlalu banyak biasanya dibawa ke tempat-tempat yang glamor, misalkan Borma atau pikniknya ke tempat-tempat yang agak mewah. Makanya kalau bagus mah bunda banyak akin anak itu dibawa ke tempat-tempat yang banyak tanahnya, air, udara, curug, taman, sawah kayak gitu. Gak pernah juga.
Kalau nggak pernah juga biasanya kembali lagi terlalu banyak mengkonsumsi tepung-tepungan jadi agak keras. Ya. Memang dulu saya punya saudara dia konsumsi mie, jadi mie-nya itu dia banyak sekali, jadi nggak mau makan yang lain selain mie. Jadi wah emosinya itu luar biasa. Jadi kalau ngambek itu udah udah ngambek itu udah ini, dan itu udah jadi orang tua. Makanya Bunda tolong diberhentikan dulu tepung-tepungannya. Itu biasanya membuat anak tadi rada keras. Jelas? Dan biasanya Bunda nanti makanya di sini Bunda bagi yang lupa materinya hari ini kayak gimana, terus kemudian Bunda ingin tahu materi yang lain, silahkan dikunjungi Kodar TV ya, YouTube saya. Nah, jangan lupa di like, subscribe, komen. Kenapa? Karena di YouTube saya nanti sudah saya upload di sana pijatan buat anak yang sulit makan nasi, ada pijatan buat anak yang emosional kayak tadi, rada keras anaknya, ada pijatan buat anak hiperaktif, anak yang sulit nurut, anak yang telat bicara. Karena banyak hari ini saya lihat anak-anak yang speech delay belum bisa bicara di atas 4 tahun. Jadi anak yang keterlambatan bicara itu kalau dia nggak bisa bicara di atas 4 tahun itu keterlambatan, namanya speech delay. Dan biasanya itu penyebabnya adalah ketika makan itu sambil nonton TV atau nonton HP, jadi akhirnya dijenuhkan di pinggir di semua. Gitu. Kenapa? Karena salah satu terapi supaya anak cepat bicara itu harus ada aktivitas munya. Ya, jadi kalau aktivitas munya yang ada ketika makan di mood, dia pasti telat bicaranya. Itu. Kemudian yang kedua, ketika nangis didiemin. Jadi ketika anak nangis langsung didiemin, itu tidak ada terapi buat terapi bicara. Makanya ketika anak nangis itu biarkan dulu agak space supaya dia menterapi otot leher, lidah, rahang supaya dia cepat bicaranya. Dan nangis juga ini berfungsi Bunda untuk meningkatkan pompa jantung sehingga melancarkan peredaran darah ke otak sehingga biasanya membuat anak pintar. Jadi langsung anak nangis itu misalkan ya siapa berarti aneh gitu. Jadi lupa mindsetnya, jadi lo mengadang anak nyanyi itu kayak anak nangisnya sekarang mah kayak Ariel nyanyi. Jadi 2 jam nyanyi gitu. Namun Bunda lieur ya ngopi heula di bala-bala di warung ngangkatkan anaknya kan. Ngorowokan. Pak, kalau ukuran anak speech delay itu lihatnya kayak gimana? Dari atas 4 tahun anaknya belum bisa bicara itu speech delay. Bicaranya maksudnya perkataan Jelas. gimana? Ya, agak jelas misalkan ya dia ketika apa? Artikulasinya nggak ini. Ya. Kalau ukuran misalnya R, S. Kalau RS itu di atas 4 tahun keterlambatan bicara cuman masih sederhana, masih gitu ya. Tapi kalau Masih mau gitu. ya. Dan biasanya ciri orang anak speech delay itu biasanya ketika ditanya dia bukan dijawab malah mengulangi pertanyaan. Nah, Terus kadang ada yang apa konsonannya itu nggak dibawa. Jadi yang disebutin hanya vokal aja. Jadi kayak angon. nah itu nggak boleh. Makan gitu. Itu betul. Nanti tapi bukan bedeknya, nanti tapi bukan bedek saya. Di urut konsonannya itu nggak pernah disebutin. Itu ukuran speech delay juga. Ya, tapi di umur itu berapa speech tahun? delay. Oh. Pokoknya anak belum kurang lancar tadi, misalkan belum lancar bicara di atas 4 tahun itu speech delay. Kalau dulu mah di atas 2 tahun, tapi kenapa hari ini bergeser ke 4 tahun? Karena kan perbedaan zaman ya. Kalau dulu mah nggak ada HP, nggak ada TV. Jadi sekarang mah sudah ada HP TV. Jadi ya nenek-nenek tong karibu lamun budak can 2 tahun, masih 2 tahun masih cadel nu kali teh tong kalieur gitu ya. Jadi tapi lamun di atas 4 tahun baru anak yang belum lancar, barulah di sana harus diterapi. Dan di YouTube saya sudah saya upload terapi bicaranya kayak gimana. Sudah ada pijatan-pijatannya, harus di mana dipijatnya gitu ya. Jadi silakan bagi yang butuh. Karena penyebab anak speech delay itu pertama dia tidak ada aktivitas umumnya, kedua yang ketika nangis didiamin langsung, jadi banyak dibikin tidur anaknya, jadi anak nangis dikit kasih susu tidur, anak nangis dikit kasih susu tidur. Kemudian anak nangis dikit dikasih HP, jadi anaknya anteng. Jadi nggak ada aktivitas untuk nangis dan yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya, nah dikasih sikat gigi. Jadi kalau anak sudah 6 bulan atau 6 bulan ya pertama makan deh ya. 6 bulan dia sudah kasih makan itu harus masuk sikat gigi ke mulutnya walaupun belum ada giginya nggak apa-apa. Karena bukan untuk sikat gigi, karena si serabut sikat gigi itu untuk merangsang saraf-saraf yang ada di mulutnya supaya cepat bicara. Jelas ya? Jadi ini kan ini dari mulut. Ya, jadi walaupun cuma diemut ya apa nggak masalah karena bukan diajarin sikat gigi tapi dengan harapan si serabut sikat giginya merangsang saraf-saraf yang ada di mulut supaya anaknya cepat bicara. Pinter sih kalau
Dokter naon? Gigi-gigi. Oh, bisa. Iya. Oh, yang penting ada aktivitas mengunyahnya. Cuma mungkin itu masuknya ke nangis tadi sebenarnya. Kalau yang serabut ini harus pakai sikat gigi. Karena kan yang kita ini kan sikat gigi serabutnya, gitu ya. Yang ketiga biasanya karena tadi anak keterlambatan, anak berkebutuhan khusus, baik mau autis, PDD atau Down syndrome atau apapun itu konsepnya sederhana. Otaknya tidak mengikuti perkembangan badan. Jadi badannya sudah 7 tahun tapi otaknya masih 2 tahun. Makanya banyak yang dengan anak kelakuannya masih 2 tahun tapi badannya gede. Nah itu berkebutuhan khusus karena si otak tidak mengikuti perkembangan badan. Nah makanya kan tadi nutrisi otak tadi apa yang paling bagus? Omega 3, minyak ikan dari belut, bandeng, salmon atau tuna ya. Dan ketika anak dibanyakin ini dengan harapan kan badan aja berkembang gara-gara makanan, otak pun sama berkembang gara-gara makanan. Dan makanan otak yang paling bagus itu omega 3 bukan susu ya. Jelas? Ya, makan susu malu enggak ya. Ada lagi? Cukup? Baik. Satu lagi, kalau anak susah makan kita paksa tuh bahaya nggak sih? Maksudnya, kan segala cara gitu udah ganti-ganti. Misalkan sayur nggak mau, kita bikin apa sampai bikin apalah cemilan yang mengenyangkan tapi tetap nggak mau gitu. Dipaksakan. Yang bahayanya bukan bahasanya rekanan ayah. Jadi memang gitu ya Bunda, agak berat memang tentang apa menguji kesabaran banget buat ibu-ibu kalau anak susah makan. Kalau nggak dikasih makan, sebagainya diomongkan berdatangan ya. Jadi intinya mah gini Bun, untuk anak yang supaya cepat rajin makan itu yang paling pertama ya di sleep terapi dulu. Yang kedua dipijat bagian badan yang memang harus ininya di YouTube sudah saya upload. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga memang harus ada vitamin. Dan kemarin sih saya pengalaman anak saya baru 6 bulan dia sulit makan luar biasa. Setelah saya kasih pijatan itu ditambah vitamin yang saya beli itu luar biasa. Cuman saya nggak jualan. Bagi yang mau rekomendasi mungkin nanti saya fotoin yang mangga aja. Nanti saya fotoin obatnya kayak gimana. Harga obatnya kalau nggak salah ini nggak ngebatikin ya, order aja ke sana 7.000 tuh satu, tapi memang efeknya luar biasa. Saya juga sampai kaget, memang benar gitu obat bisa ini makan, tapi memang alhamdulillah gitu. Yang tadinya kalau makan itu makan sereal sampai disembur-sembur, makan telur, sampai riwa bapaknya nanti kan joget-joget. Berduaan yo ibu dan mama. Saya sampai gitu karena kan saking anak kan kasihan nggak makan. Sama ibu dan mamanya stres kan dia tinggal di pamajikan stres karena anaknya kesiga taraji. Masih kesiga taraji teh berat badannya tidak naik ngurusan. Jadi kan sok stres kayak ibu mah. Karena ibu stres ya sama kesalahan gini luar diri gitu. Jadi aja mah maksakan joget-joget. Kan dikasih obat itu alhamdulillah bagus ya mau makan, cuman ya saya nggak jualan. Silakan kalau mau order kesana aja gitu ya. Jelas? Ada lagi? Baik, kalau sudah tidak ada mungkin itu saja Bunda yang bisa saya sampaikan dari sini. Mohon maaf kalau banyak kata-kata yang salah, tidak benar atau menyakiti hati Bunda atau nyinyiran hati Bunda. Itu murni kesalahan saya atau banyak kata-kata yang tidak sesuai dengan tata krama sopan santun perilaku di sini, itu murni kesalahan saya dan kalau ada yang benarnya dari Allah SWT. Nah kemudian bagi Bunda yang lupa materinya tadi silakan dilihat Kodar TV, pakai K ya, Kodar TV, jangan pakai Ki. Kemudian jangan lupa di like, subscribe, komen, share. Nah itu saja mungkin Bunda dari saya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh minta tepuk tangan yang Hari ini luar biasa ya dia. Banyak ilmunya, banyak yang gitu nih, gila gitu. Ya alhamdulillah hari ini ibu-ibu termasuk saya juga ibu-ibu Bunda itu sama-sama belajar. Ternyata jadi orang tua itu ilmunya luar biasa. Banyak yang selama ini mungkin ada kita salah paham cara menghadapi anak gitu ya.
yang tadi sudah dibahas, kita sedikit banyak sekarang sudah tahu cara menghadapi anak, misalnya yang tadi terapi sleeping dan lain sebagainya. Itu yang luar biasa yang mungkin selama ini belum pernah kita dapat dari mana-mana. Meskipun dunia media sosial sekarang udah luar biasa, kita bisa baca berbagai informasi di sana, tapi ketika kita berhadapan langsung dengan ahlinya, dengan pakarnya, itu akan lebih, ilmu yang kita serap itu akan lebih banyak. Nuhun Pak, karena ilmunya dinten ayeuna haturun oge ka ibu sadayana kana kasumpinganana dinten ayeuna. Dinten ayeuna panginten urang kali sakola sapertos biasa, jadwalna biasa. Nuhun upami ibu-ibu aya anu kenal gitunya bade ngirim daftarkeun urang kalina mangga panginten biasa ka abdi nya. Dinten sekali tapi di sini gitu. Di sini ibunya terkadang, dan nggak harus ditemenin sama ibunya ya, karena yang dites nanti anaknya aja. Iya, kan. Terus kemudian jangan dikasih tahu besok, mau besok paranas kiri sudah. Biar tiga Biasa aja gitu ya. Gini anu bade daftar mangga panginten biasa ka pihak sekolah gitu ka abdi biasa. Iya. Sementara itu ibunya